Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa wala amma ba'd. Saudara-saudariku sebangsa dan setanah air yang saya hormati dan saya cintai. Doa saya untuk saudara-saudari dan untuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga kita, memelihara kita, dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari bencana, didekatkan dengan kebaikan, didekatkan dengan keberuntungan, dan disampaikan untuk sukses dunia, sukses akhirat, bahagia keluarga bersama orang-orang yang kita cintai. Amin. Allahumma amin. Saudara-saudara sekalian, saya adalah salah seorang hamba Allah. Tidak peduli nasab saya sampai kepada Rasulullah atau tidak. Tidak peduli apakah saya ini keturunan Ningrat atau keturunan Ningratan. Tidak peduli apakah saya ini nyambung sampai kepada Wali Songo atau tidak. Tetapi yang pasti saya adalah keturunan Sunan Jogokali dari Demak. Untuk membuktikan kalau saya keturunan Sunan, saya tidak perlu tes DNA karena saya tidak ngaku-ngaku dan tidak ingin dihormati, tidak ingin bangga-banggaan sebagai keturunan orang besar. Maka kalau ada orang yang menuntut saya untuk melakukan tes DNA, monggo silahkan siapa yang mau membiayai tes DNA saya dengan senang hati. Sebaliknya kepada para muhibbin, para getibal Habib, para cecungok Habib, para jongos Habib, yang yakin dan terus memperjuangkan, membela kalau Habib-Habib itu keturunan Rasulullah. Sementara saya tidak percaya, umat Islam mayoritas Indonesia juga tidak percaya. Maka jika para muhibbin ingin tetap mempertahankan keyakinannya itu, saya perlu bukti. Umat Islam perlu bukti. Karena dari sisi kajian kitab nasab, dari manuskrip, dari sejarah, dari syuhrah wal istifadah, datuknya para Habib itu manusia atau bukan manusia belum jelas. Ada yang menyatakan manusia tapi nama doang, sehingga orang menyebutnya Ubaidillah itu fiktif. Namanya terkenal, orangnya nggak ada. Maka untuk meraih kemasyhuran, nama itu dipakai. Kalau Anda, para muhibbin, menuntut saya untuk melakukan tes DNA, monggo silahkan dan biayai. Sebaliknya, para muhibbin, tolong hadirkan satu saja seorang Habib
yang bernama Taufik Assegaf sebagai Ketua Rabithah Alawiyah. Sebetulnya Rabithah Alwiyah, bukan Alawiyah, karena Alawiyah itu nipu-nipu supaya kita percaya kalau Habib-Habib itu nyambung kepada Ali radhiyallahu anhu, menantu Rasulullah SAW. Tolong para mukibin, Taufik Assegaf yang Ketua Rabithah Alawiyah itu lakukan tes DNA, saya biayai. Oke, saya biayai. Itu saja permintaan saya. Karena soal kajian uras sudah gagal total. Jadi kalau para mukibin itu masih ngotot, ngaku, meyakini, oke, itu soal urusan sampean, tetapi kepada umat Islam Indonesia, jangan dipaksa terus mengakui kalau Habib itu keturunan Rasulullah. Satu saja, hadirkan Taufik Assegaf, saya biayai untuk tes DNA. Beranikah itu? Yang kedua, para mukibin tidak usah nantang-nantang debat. Tidak usah framing-framing. Ada yang framing itu masih terus dilakukan sampai sekarang. Ketika debat di Kesultanan Banten, Kiai Haji Imaduddin sengaja nggak datang. Itu para mukibin harus tahu dan buka mata. 2 minggu, bahkan sebulan sebelum pelaksanaan itu, saya secara pribadi sudah menyatakan, meminta kepada Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani tidak usah datang, karena di sana nanti akan ada rekayasa penandatanganan, pengakuan atau penandatanganan, pemaksaan, supaya Kiai Haji Imaduddin tidak berbicara lagi tentang nasab Habib. Ternyata ada 6 kesepakatan. Berarti betul praduga saya. Sehingga saya meminta kepada Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani untuk tidak datang. Tetapi ini di-framing oleh para begundal itu dengan sebutan Imaduddin Al-Kaburi. Kenapa saya melarang? Kenapa saya tidak izinkan? Kenapa saya berikan saran kepada Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani agar tidak datang? Karena percuma debat di sana. Apa kok percuma? Pertama, kita sudah tahu keluarga Kesultanan Banten, siapa itu Safruddin atau siapa itu, sudah menutup diri, tidak membuka keyakinannya. Itu keluarga Kesultanan Banten sudah menutup diri bahwa mereka ingin bernasab, ingin nyambung kepada Pak Alawi. Padahal Kesultanan Banten adalah kepanjangan atau urutan, runtutan dari Sunan Gunung Jati, di mana Sunan Gunung Jati jelas bukan Pak Alawi. Itu yang pertama. Yang kedua, alasannya karena dalam debat itu tidak ada siapa mewakili apa. Keluarga Kesultanan Banten mewakili siapa? Mewakili dirinya sendiri. Qurtubi mewakili siapa? Mewakili dirinya sendiri. Mantunya Habib Rizik mewakili siapa? Mewakili dirinya sendiri sebagai seorang Habib. Wafi Cecungo itu mewakili siapa? Mewakili Mukibin. Kemudian ada siapa lagi itu? Rumel mewakili siapa? Sementara jauh-jauh sebelumnya kami sudah berpesan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani
menghadiri debat terbuka itu dengan catatan syarat bahwa yang hadir di sana mewakili Robitoh Alawiyah dan sebelumnya ada perjanjian. Kalau ternyata Robitoh Alawiyah tidak bisa membuktikan dirinya sebagai keturunan Rasul dan kalah dalam berdebat, maka tutup Robitoh Alawiyah. Habib-habib harus berikrar bahwa dirinya adalah menipu, ngaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah. Ini yang harus saudara-saudara ikuti. Dan faktanya, tidak ada yang berani mewakili Robitoh Alawiyah. Berikutnya, para mukibin yang sekarang nantang-nantang itu, debat-debat itu percuma, itu adalah cecunguk yang tidak tahu apa-apa. Ada yang namanya Kiai, siapa itu? Fathullah atau siapa? Ngajak debat tapi pakai syarat. Apa syaratnya? Tunjukkan sanad kitab As-Sajarah Al-Mubarakah, sanad Ndasmu Krowa itu. Sanad Palelopeang. Sudah tidak jelas, ngajak pakai syarat. Oke, Anda siap, nggak usah debat dengan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Badani. Dengan orang kroco-kroco seperti saya ini, lawan dulu, tetapi dengan syarat. Anda yang mengaku mukibin, ajak debat sebelum masuk bertemu dengan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Badani, debatlah dengan kami-kami. Ketentuannya juga berlaku. Kalau Anda menentukan syarat, maka saya juga akan menentukan syarat bahwa surat kuasa dari Robitoh Alawiyah yang menjadi induknya para habib yang hidup di Indonesia ini. Surat kuasa sebutkan konsekuensi kalau tidak bisa membuktikan habib itu keturunan Rasulullah, maka segera ikrar menyatakan diri bahwa selama ini telah menipu umat Islam Indonesia karena terbukti tidak nyambung nasabnya sampai kepada Rasulullah. Lebih dari itu, mustahil Anda bisa memenuhi itu. Apalagi, seperti yang saya katakan tadi, kita awali sebelum pertemuan itu dengan tes DNA. Saya yang keturunan Sunan Jogokali akan tes DNA, dan Habib yang Anda anggap sebagai keturunan Rasul itu juga tes DNA. Jadi asal mangap aja jangan. Ya. Sekarang ini, ketika Habib-Habib tidak mampu menjawab, ternyata justru Habib-Habib itu menggunakan para mukibin yang hilang otaknya itu untuk bersuara, dan suaranya itu sama sekali tidak menyinggung soal dalil, tidak menyinggung soal hujah, tetapi hanya memframing, bahkan menghina-hina. Itu yang hanya bisa mereka lakukan. Sementara itu, para habib yang tidak pecus melawan tesis dengan antitesa, sekarang ini cuma bisa cerita khurafat. Hanya mampu cerita-cerita bohong, cerita-cerita mimpi, cerita-cerita mengagungkan, membesarkan kakek-kakeknya yang sama sekali tidak ada buktinya. Hanya orang-orang bodoh yang percaya apa yang dikatakan oleh para habib, yang dongeng tanpa data, dongeng hasil mimpi, dongeng hasil rekayasa, agar para mukibin itu tetap hormat dan mencintai. Karena saat ini habib-habib itu sudah panik tingkat dewa, tinggal mengandalkan para mukibin, ketibalnya, jongosnya, budaknya, yang disuruh maju untuk berkhianat
kepada bangsanya sendiri. Na'udzubillah, na'udzubillah. Sekali lagi, Anda para mukibin yang nantang-nantang debat, sama ketika Anda menentukan syarat, saya juga menentukan syarat. Kapan? Tentukan. Catat, ini alamat saya. Saya setiap hari ada di Masjid Al-Ihsan, Jalan Kerinci, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Monggo, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.